Wes kepotok. Mbak Dinda, kalau misalnya sip malam bayangkan. Dia tidak tidur semalaman loh Mbak Dinda. Ini menjadi pahlawan pejuang untuk ekonomi keluarga, tapi kan masih disalahkan. Aku sing rekoso dhewe gitu loh Bu. Terus bojoku ki enak-enak nggak mencoba ayo pabrik garment yang selama ini selalu dikambing hitamkan ya, mungkin perlu. Sudah nomor 205 Betul, yang mau cerai Bu. Betul Mbak Dinda. Kita juga berbahagia kan? Iya. Status nggak jelas, punya bocor anti oil anti bocor. Diarani rondora rondo. Akuilah kita perempuan ini punya harga diri. Kita perempuan mandiri. Kita perempuan jangan remehkan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ana Khomsana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Mbak Dinda sehat juga? Sehat selalu Ibu, terima kasih. Dari kami tim Ngonsen Deka sudah diperkenankan untuk sowan wonten dalamipun Ibu Ana Khomsana. Ini kami Ngonsen Deka Ibu, ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Baik. Jadi ini kita santai-santai saja. Santai kalau gitu ya Mbak Dinda. Betul sekali Ibu Ana. Dan tentunya melihat sosok Ibu Ana Khomsana ini kami sangat tertarik ya, karena Ibu Ana ini selain sosok perempuan tapi giatnya luar biasa gitu, minta ampun deh pokoknya. Setiap hari ada saja kegiatan yang Ibu jalankan, terutama Ibu ini sebagai ketua LPP Sekar ya Bu ya. Sekar Jepara. Sekar Jepara. LPP itu Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara. Nah, di sini tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan, terutama ini dalam melakukan pertolongan kepada atau melindungi ya, melindungi kepada kaum perempuan, betul begitu ya Bu ya. Dan tentunya ini sepak terjang Ibu Ana Khomsana ini tentunya sudah bertahun-tahun kalau kita lihat ya Bu. Bisa diceritakan kepada masyarakat di Kota Jepara seperti apa dulu berdirinya LPP Sekar Jepara ini dan kegiatannya di bidang apa saja gitu Bu. Baik. Jadi gini Mbak Dinda, LPP Sekar Jepara itu lahir dari kegelisahan kami oleh karena waktu itu tahun 2004 itu kami bergabung di namanya Lembaga Koalisi Perempuan Indonesia cabang Jepara. Kemudian KPI ini atau Koalisi Perempuan Indonesia ini hanya melakukan kegiatan advokasi kebijakan, kira-kira gitu. Jadi nggak nyasar langsung kepada pendampingan masyarakat. Ya ada pemberdayaan masyarakat, tapi tidak orang per orang didampingi gitu, tidak. Akhirnya kami membentuk LPP Sekar Jepara supaya bisa melakukan pendampingan langsung kepada masyarakat, terutama perempuan dan anak yang sedang mengalami kekerasan waktu itu. Berapa tahun ini sudah berdiri Bu? Kalau berdirinya itu mulai tahun 2004 Mbak Dinda. Oh, sudah lama sekali ya Bu ya. 2004 ya, sudah lama sampai sekarang. Dan pasti sudah banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan, yang Ibu jalankan, terutama seperti tadi yang Ibu sampaikan tentang perlindungan perempuan dan anak. Ini seperti apa contohnya Ibu? Ya, baik. Jadi konsen LPP Sekar Jepara sendiri itu kan pemberdayaan perempuan, kemudian perlindungan, kemudian perlindungan ini baik di ranah hukum litigasi maupun non litigasi, kemudian pendidikan kritis perempuan. Pendidikan kritis perempuan itu kami maksudkan untuk
memberikan pendidikan kepada perempuan agar menjadi kritis dalam tanda kutip. Dia memahami tentang hak-haknya, dia tahu bagaimana kalau dia menjadi korban dan lain-lain seperti itu. Korban kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan anak gitu loh. Contohnya itu yang bagaimana gitu? Kalau di Jepara itu komplit, Mbak. Kayak gimana Bu? Jadi ada contoh. kekerasan dalam rumah tangga ya banyak, kekerasan seksual banyak. Bahkan ini kami sedang menangani perempuan disabilitas korban kekerasan seksual. Disabilitas yang mengalami kekerasan seksual. Dia mengalami kehamilan. Oh, seperti itu. Dia umurnya 30 tahun tapi cara berpikirnya itu seperti anak 5 tahun. Jadi dia mengalami retardasi mental dan ketika kami bawa ke polisi, tentu polisi tidak bisa menangkap cerita dari anak ini. Dan sekarang anaknya sudah lahir, juga belum selesai persoalan hukumnya. Itu mengalami kekerasan seksual. Betul. Ya, ada kekerasan ekonomi, kekerasan psikis, kekerasan fisik itu tadi. Yang notabene Jepara ini mayoritas sangat banyak, meskipun beberapa hanya beberapa yang lapor ya. Ada banyak sekali yang nggak berani lapor dan itu nerima saja kodrat sebagai seorang perempuan. Ini tragis banget loh Bu. Sedih saya kalau mendengar kayak gini. Cerita kayak gini tuh kayaknya gimana ya, di telinga itu kayak terngiang-ngiang. Mungkin kaum perempuan Jepara di sana ya yang nonton podcast ini mungkin juga aduh ini kok nimpa saya juga tapi saya takut ngadu. Ini saya juga ngalamin nih kayak gini. Tapi gimana caranya ngadunya? Nah sekarang nih Bu, gimana cara ngadunya supaya ada keberanian gitu. Tetapi resikonya kalau ngadu, resikonya dicerai Bu. Ya. Gimana solusinya Bu? Makanya inilah kita sebagai perempuan ya Mbak Dinda, kita selalu mencoba membangkitkan perempuan untuk menjadi ayo kita menjadi diri yang berani gitu. Ketika apapun yang terjadi dalam diri kita berani menghadapi. Ya kalau mengadu sih gampang saja ya Mbak Dinda, karena LPP Sekar Jepara ini kita coba selalu kasihkanlah ke Facebook, ke Instagram, kemana-mana. Ini loh kalau teman-teman kalau ada masalah boleh mengadu ke LPP Sekar Jepara seperti itu. Nah, ada beberapa perempuan di Jepara yang mengalami kekerasan itu mengadu langsung ke Komnas Perempuan di Jakarta. Baik, karena mereka searching gitu ya, kemudian mereka mengadu ke Komnas Perempuan. Nah, biasanya kalau seperti itu Komnas Perempuan lalu mengembalikan kepada LPP Sekar Jepara karena Komnas Perempuan itu bukan langsung menangani perkara. Gitu. Bu. Tadi Bu, resiko mengadu. Suami akan marah. Betul. Nah, kalau suami sudah marah, resiko perceraian akan terjadi. Sehingga berdampak perceraian di Kabupaten Jepara meningkat tajam. Gimana solusinya Bu? Takut loh ini saya. Sebetulnya kalau dibilang perceraian di Jepara kan tinggi. Ya ada yang mengatakan seperti itu. Bahkan di berita-berita online itu gitu Bu. Nah ini gimana sih Bu mengatasinya? Mengatasinya ya sebetulnya itu tadi perempuan, menurut saya ya Mbak Dinda, perempuan memang harus punya dia menjadi diri sendiri gitu. Supaya dia menjadi diri sendiri ya dia harus memang, kalau menurut saya dia punya akses ekonomi, sehingga kalau terjadi sesuatu di dalam keluarganya dia bisa mengatasi persoalan sendiri. Dan gitu perempuan itu Mbak Dinda tidak seperti yang dibayangkan atau diberitakan orang yang gampang mencerai, apalagi gara-gara ada pabrik itu perempuan kerja di pabrik kemudian gampang mencerai. Itu menurut saya tidak seperti itu. Nah ini loh Bu, bicara soal pabrik, Ibu Ana Homsana tadi kebetulan menyinggung itu ya. Betul. Saya ini jadi juga ikut prihatin ya Bu, apa yang terjadi di masyarakat umum, terutama masyarakat Kabupaten Jepara yang sering kita amati kejadian tiap hari ya Bu ya. Saya sebagai media, Ibu sebagai ketua LPP mungkin sering mengamati kejadian-kejadian itu. Yang divonis kok perempuan gitu.
Padahal perempuannya sebetulnya sudah mau membantu sang suami mencari nafkah, sang suami di rumah enak-enakan, begitu. Betul. Ya Bu. Kita sampai banting tulang, peras keringat, pulang maghrib, kadang pulang subuh, masih saja divonis, didoktrin atau dikatakan sebagai penghancur rumah tangga. Bahkan notabene mengatakan banyak yang entah itu dari mana sumbernya. Yo, pokoknya jadi viral gitu aja ya Bu, di Kabupaten Jepara ini, perempuan yang kerja di pabrik itu nggak bener. Nah ini loh Bu. Nah ini yang kita sebagai perempuan kan harus meluruskan itu. Monggo, ini Ibu dari Ketua LPP Sekar Jepara ini. Terutama yang saya tidak setuju ya Mbak Dinda, statement yang menyatakan bahwa banyak perempuan di pabrik menjadi penyebab terjadinya banyak perceraian di Jepara. Iya. Itu yang saya tidak setuju. Karena saya hampir setiap hari itu ke pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama, mendampingi teman-teman yang bercerai. Tidak selalu begitu kok. Kasusnya nggak kayak gitu. Tidak selalu begitu. Nggak segampang itu. Tidak segampang itu. Dan perempuan memilih kerja di pabrik, kalau menurut saya itu pilihan yang wes kepotok. Mbak Dinda, kalau misalnya sip malam, bayangkan, dia tidak tidur semalaman loh Mbak Dinda. Jujur saya merinding Bu, membayangkannya betapa gitu loh. Sudah perjalanan jauh, naik motor lagi, dinginnya kayak gitu, aduh enggak. Itu kalau bukan karena di rumah suami itu mohon maaf misalnya sedang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghidupan lain kecuali dia ke pabrik. Akhirnya dia harus ke pabrik. Ini menjadi pahlawan pejuang untuk ekonomi keluarga, tapi kan masih disalahkan. Harusnya ini menjadi perhatian semua pihak. Juga pemerintah nih. Pemerintah harus punya, menurut saya, pemerintah harus punya kebijakan yang melindungi pekerja-pekerja pabrik. Sehingga oke lah perempuan bekerja boleh, ada pabrik banyak boleh. Kemudian dia bekerja juga ada program kebijakan yang melindungi dia. Nah, ini tentu kewenangan pemerintah kan. Pemerintah kemudian nanti pabriknya kan gitu. Iya, Bu. Pabrik juga demikian. Pabrik ini kan harusnya memperlakukan pekerja-pekerja perempuan ini sebagaimana mestinya. Jadi Mbak Dinda, menurut saya ini ya tanggung jawab kita semua lah. Khususnya pemerintah harus punya kebijakan yang melindungi terhadap pekerja-pekerja perempuan di pabrik. Karena bagaimanapun perempuan-perempuan yang bekerja di pabrik itu kan tadi ya kita bilang iku wis kepotok kan gitu. Iya, betul. Kalau ada pekerjaan lain, nggak mungkin kok mau kerja di pabrik, rekoso Mbak Dinda. Iya, ya enggak? Iya betul. Rekoso. Sudah itu pasti berjam-jam berdiri, enggak istirahat, nunggu istirahat juga masih lama gitu kan. Kalau ternyata pada kenyataannya para istri memilih kerja di pabrik, itu kan dasar awalnya karena sang suami tidak bekerja. Mungkin seperti itu kan Bu ya. Sehingga kepotok itu tadi akhirnya karena memang di Jepara ini ada garmen-garmen yang berdiri, kenapa enggak kan gitu ya Bu. Mungkin seperti itu menurut penilaian kami ya Bu. Ya betul. Dan ini kejadian-kejadian yang terjadi, perceraian merambah, itu sebetulnya tinggal tergantung pribadi masing-masing. Tergantung pribadi masing-masing. Apa gimana Bu? Yang kami dampingi perceraian itu memang beberapa ada yang kerja di pabrik, iya. Itu pun dia memilih bercerai karena sudah tidak ada jalan lain ketika dia aku sing rekoso dhewe gitu loh Bu. Terus bojoku ki enak-enak enggak mencoba ayo ikut ngembyak tangannya, kalau orang Jawa itu ikut ceker-ceker kayak gitu. Iya. Baik Bu, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, ini mungkin kebijakan dari pemerintah tetapi pemerintah mungkin bisa memberikan saran kepada pabrik-pabrik atau garmen-garmen itu tadi supaya mendatangkan atau setidaknya memberikan edukasi lah, sosialisasi, mendatangkan sosok-sosok seperti Ibu Ana Homsana dari lembaga-lembaga LPP lain mungkin dikelompokkan gitu untuk datang ke garmen-garmen tersebut, memberikan edukasi kepada para pekerja yang ada di
garment itu supaya tetap menjaga keharmonisan rumah tangga. Terus mungkin ditanyain satu persatu gitu, Betul. Bu, kenapa kerja di sini? Kita lihat permasalahannya seperti apa dan dicari solusinya. Kan kalau kita lihat ya Bu, pabrik-pabrik garment-garment yang berdiri di Kabupaten Jepara ini kan benar-benar nggak sekedarnya gitu. Betul. Uangnya gede. Tentu. Gimana kalau dengan menggunakan sistem kayak gitu, menurut Ibu Ana seperti apa? Ya, jadi kalau menurut saya tetap ada kaitannya dengan yang saya usulkan tadi, bahwa Pemda itu punya kebijakan yang mengarah ke sana. Iya. Nah, kalau ada kebijakan itu, pabrik-pabrik ini tentu saja nanti akan harus melakukan kebijakan itu. Bagaimana pabrik-pabrik ini melindungi perempuan-perempuan pekerjanya. Betul. Nah, supaya pabrik-pabrik ini juga mau mengeluarkan uangnya misalnya untuk persoalan edukasi, untuk pemberdayaan mereka, untuk apa ya, memberikan hak-hak perempuan yang tidak hanya soal lembur dan lain-lain. Betul, Nah, itu seperti maksud itu. kami, betul. Ya harusnya pabrik-pabrik itu juga memberikan timbal balik ya. Mereka sudah mendapatkan apa namanya, keuntungan yang besar, saya kira. Mungkin dari kebijakan pemerintah, sinergitas juga dari pabrik garment yang selama ini selalu dikambing hitamkan ya, mungkin perlu mengeluarkan atau mencairkan dana CSR untuk keperluan-keperluan seperti ini ya Bu. Betul. Untuk keperluan edukasi, keperluan penyelamatan kepada pasangan-pasangan pasutri yang ada di Kabupaten Jepara, supaya angka perceraian di Kabupaten Jepara ini nggak terus meningkat tiap hari gitu. Nah ini loh Bu, mungkin PR kita di sini, dilema, kendala, tantangan. Kita guyup harusnya ya Bu. Harusnya Gimana begitu. menurut Ibu? Ya, kalau misalnya pabrik itu punya pemikiran bahwa ketika para pekerjanya yang perempuan, yang sebagian besar adalah istri-istri, itu merasakan ketentraman, tentram dalam tanda kutip ya. Tentram itu maksudnya dengan suaminya tidak masalah, dengan keluarganya oke-oke saja. Tentu saja kan berimbas kepada kinerja di pabrik. Nah, ini makanya juga sangat penting Mbak Dinda mendorong tadi CSR di pabrik itu juga mengalokasikan dananya untuk lagi-lagi pemberdayaan kepada perempuan-perempuan pekerja yang supaya menjadi keluarga yang harmonis. Ya. Jangan tidak mau tahu. Iya. Kamu pokoknya yang penting kerja di sini. Kamu dengan suamimu gimana? Kamu dengan keluarga gimana? Nggak mau tahu. Pokoknya kamu bekerja. Betul. Karena mayoritas kebanyakan kami mendengar ya dari masyarakat umum bahwa notabene mayoritas prosentase terbanyak yang bercerai ini dari perempuan yang kerja di pabrik. Nah itu ya memang banyak Mbak Dinda yang bercerai. Ya karena sejak adanya pabrik-pabrik itu, Ya. yang perempuan-perempuan yang dulu bekerja rumahan, mungkin ngukir di rumah, kemudian sekarang di pabrik, sehingga memang sebagian besar perempuan Jepara itu terserap di pabrik. Kemudian terjadinya perempuan pun prosentasenya banyak yang dari pabrik. Betul. Pernah nggak Mbak Dinda mendengar ada konseling di pabrik untuk perempuan-perempuan Sementara seperti belum itu? pernah. Belum pernah ya. Pernah. Nah ini kan misalnya bisa dilakukan seperti itu Oke. Bimbingan konseling di pabrik. di pabrik. Bimbingan konseling garment seminggu sekali, mungkin tiap Iya. hari Sabtu. Waduh, kayaknya keren banget ya. Jepara gitu. Tapi ada nggak ya mau pabrik yang mau rugi kayaknya kan? Ya, Padahal mereka tidak rugi ya, harusnya ya. Semoga ke depan ini harapan Betul. kita bersama ya itu diadakan lah ya, Ya. begitu ya Bu ya. Mungkin harapan dari Ibu Ana Homsana selaku Ketua Lembaga LPP Sekar Jepara. Harapannya ya ke depan semakin berkurang tentu saja ya. Ya. Berkurangnya karena ya tentu ada upaya dari berbagai pihak. Karena bagaimanapun notabene untuk jumlah perceraian di Kabupaten Jepara, sering saya melihat berita-berita online di media sosial itu perceraian di Kabupaten Jepara untuk hari ini terbesar, nomor 2 di Jawa Tengah atau ranking 1 se-Jawa Tengah. Nah ini kayaknya miris banget gitu kalau saya ngebaca itu, terus begitu saya buka, aduh keterangannya miris-miris gitu. Dan yang divonis kok perempuan gitu. Ya. Nah ini monggo Ya. lah Bu.
Kalau soal jumlah perceraian di Jepara yang tinggi itu saya akui betul. Betul ya Bu ya. Bulan ini saja Mbak Dinda, kemarin ketika saya mendaftar itu sudah nomor 205. 205 yang mau cerai Bu. Betul Mbak Dinda. Jadi bayangkan, Ini miris banget Betul. untuk Kabupaten Jepara. Aduh, Betul. kenapa bisa sampai terjadi Nah. kayak gini ya? tapi kalau saya itu sebagian besar adalah gugat cerai, perempuan yang menggugat. Itu betul, secara data betul. Tapi faktanya, kenapa perempuan yang menggugat? Karena kalau terjadi persoalan di dalam rumah tangga, laki-laki itu nggak mau tahu. I don't care, terserah lo mau gugat, terserah, nggak terserah. Membiarkan. Membiarkan. Terkatung-katung, nggak Nggak menentu. menentu. Akhirnya perempuan yang Yang menggugat menggugat. Karena kalau statusnya menunggu nggak suami- jelas. Aduh. Kalau menunggu suaminya, kapan nih? Saya Iya. kok Kita juga berhak Ini. bahagia kan? Iya. Status Nah, nggak seperti jelas. Punya bocor, adik bocor. itu. Diarani rondo. Aduh Bu, ini miris banget Bu, Ya, bener-bener Jepara deh. Semoga kedepannya nggak kayak gini ya Bu ya. Ya kita terus mengedukasi lah Mbak Dinda. Kita terus melakukan penyuluhan, pemberdayaan ke masyarakat, pencerahan supaya ini bisa ditekan. Kejadian-kejadian seperti ini ya Bu ya. Ini PR kita bersama dari Bu Ana Homsana juga selaku Ketua LPP Sekar Jepara. Kita semua membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan dari sosok-sosok Bu Ana Homsana yang lain mungkin. Betul. Semoga ada Bu Ana yang lain. Banyak sekali Mbak Dinda. Dan kayaknya ini kalau kita mengingat sejarah zaman dahulu ya Bu, perempuan itu di Kabupaten Jepara ini kan kalau kita lihat para pahlawan, Betul. 3 tokoh itu kan, Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, Raden Ajeng Kartini, semuanya ini perempuan pemberani, perempuan hebat, bijaksana, tangguh gitu ya, melindungi emansipasi wanita, emansipasi perempuan, penyetaraan gender. Di sini memang diperlukan banget Jepara untuk mengakui itu gitu. Betul. Akuilah kita Iya. perempuan ini punya harga diri. Kita perempuan mandiri. Iya. Kita perempuan jangan remehkan. Betul. Seperti itu Ibu. Betul. Mungkin kayak gitu. Ya. Monggo Ibu, kita Iya. perlu bantuan kepada semua pihak ya. Ya, Dari semua makanya pihak. itulah pentingnya terus kita melakukan komunikasi dengan masyarakat untuk terus mengobarkan semangat atau api perjuangan 3 tokoh perempuan kita itu. Kita terus mengambil Suri tauladan. suri tauladan mereka. Itu kita punya tokoh yang luar biasa loh, Betul. itu mendunia kan gitu. Iya. Kenapa kok kita jadi begini? Ya. Kenapa kok Jepara itu yang dicap kok hanya cerainya banyak, kawin kontrak, yang notben yang perempuan-perempuan yang lemah. Nah, itu jangan seperti itulah. Iya. Tapi Mbak Dinda, saya yakin tidak hanya itu. Sebetulnya kalau mau kita tampilkan perempuan di Jepara itu juga banyak yang berprestasi. Baik Bu. Dan akhir-akhir ini, minggu-minggu terakhir ini ya, kalau saya melihat di media online, berita di sosial media bahwa pemerintah ini bagus sekali Bu mengadakan pernikahan massal. Ini kayaknya memberikan solusi kepada masyarakat di Kabupaten Jepara untuk supaya meresmikan pernikahan, jangan melakukan pernikahan siri gitu. Betul. Ya. Gimana komentar Ibu tentang hal ini? Ini keren banget loh pemerintah. Iya, ini program keren ya. Iya. Tapi pesan saya Mbak Iya, Dinda, iya. jangan sampai pemerintah tidak teliti nih. Gimana maksud Ibu? Tidak telitinya gini, orang sudah menikah siri, tapi menikah sirinya itu tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan yang boleh diisbatkan. Nah, ini contohnya gimana? Orang masih punya istri, kemudian dia menikah siri. Nah, oleh karena menikah sirinya kan tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan undang-undang ya, kan dilarang gitu ya. Nah, kemudian ini sekarang dinikahkan, diisbatkan lah, ini jangan sampai
ini pemerintah harus selektif nih menurut saya. Teliti begitu. banget lah, Harus jangan sampai ada suami yang punya istri 2 gitu kan. Iya, istri kedua. Oke, Bu Ana Homsana, ini benar-benar selektif dan harus teliti. Betul. Untuk program pemerintah ini kita semua sangat responsif dan mengatakan keren banget. Semoga ini terus dikembangkan sehingga tidak ada terjadi di Jepara ini perselingkuhan, hamil di luar nikah atau pernikahan siri, pokoknya sejenis-sejenis itu nggak ada dan meresmikan pasangan-pasangan yang memang sudah dimabuk asmara dan ingin menikah. Waktu itu tidak punya uang, nikah itu kan bayar ya, kemudian mereka nikah siri, nah itu boleh lah dilegalkan ya, seperti itu. Menyelamatkan pasangan-pasangan yang memang sudah siap menikah. Sukses untuk Jepara, semoga keluarga bahagia. Terima kasih untuk Ibu Ana Homsana, kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda.